أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال في كتابه رياض الصالحين باب المراقبة إلى أن قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتلهم فبعث الله ملكا. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semuanya bisa duduk bersama untuk berzikir kepada Allah, dilanjutkan dengan bermuzakarah. Salat qabliyah subuh, duduk antara azan dan iqamah sambil membaca zikir yang warid dari Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Dan juga berzikir dengan zikir juga yang warid dari Nabi riwayat Imam Hakim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali ya. Berjamaah subuh, lalu kemudian berzikir lagi ya. Termasuk yang warid dari Nabi itu adalah zikir ba'da sholah. Lalu kemudian berdoa, juga ada hadisnya warid dari Rasulullah. Paling utamanya, paling mungkin doa itu diijabah itu adalah ba'dal faridah wa qiyamil lail, doa yang dipanjatkan setelah sholat fardu dan doa yang dipanjatkan di tengah malam. Itu paling mustajab itu. Waktu selesai sholat fardu berdoa, sama selesai qiyamul lail atau di tengah malam kita berdoa, itu mustajab. Meskipun namanya doa itu boleh ya, enggak qiyamul lail juga bisa. Ataupun habis sholat sunnah juga silahkan berdoa. Kapan saja silahkan berdoa. Tapi yang paling mustajab itu diantaranya setelah sholat 5 waktu dan waktu qiyamul lail. Sama seperti sekarang ini bulan Muharram itu ya. Puasa itu paling awal Muharram tanggal 1 silahkan. Tanggal 2 silahkan. Kemudian tanggal 20, tanggal 21 seterusnya. Bahkan kalau kita puasa 1 bulan full di bulan Muharram itu mengalahkan puasa 1 bulan full di bulan apapun. Ya, jangan puasa di bulan Safar 1 bulan penuh. Begitu juga bulan Maulid, bulan Rabi'ul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani dan seterusnya, termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, termasuk Asyurul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan itu salah satunya bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kita puasa 1 bulan penuh dibandingkan dengan puasa 1 bulan penuhnya Muharram, lebih afdal 1 bulan penuhnya Muharram. Lalu kemudian puasa di bulan Dzulhijjah, puasa 1 bulan penuh kecuali 4 hari yaitu Idul Adha dan 3 hari tasyrik, dibandingkan dengan puasa Muharram full, lebih afdal puasa Muharram full. Tapi kalau di per itemnya ya, misalnya 10 pertama dari bulan Dzulqa'dah dibandingkan dengan 10 pertama dari bulan Muharram, lebih afdal 10 pertama dari bulan Dzulqa'dah. Jadi ada orang puasa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ya.
tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 puasa, tanggal 10-nya imsak, lalu kemudian diadu dengan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 bulan Muharram lebih afdal Dzulhijjah. Tapi kalau sama-sama satu bulan itu lebih afdal puasa Muharram. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul alladzi tad'unahul Muharram. Kata Rasulullah, paling utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah yang kalian memanggilnya atau menyebutnya dengan nama Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Adapun paling utamanya berpuasa setelah sholat fardu, paling utamanya sholat setelah sholat fardu itu sholat qiyamul lail. Padahal sebenarnya banyak sholat itu, ada sholat duha, qobliyah, ba'diyah dan yang lain. Tapi kalau diadu dengan sholat qiyamul lail lebih afdal qiyamul lail. Begitu juga puasa itu banyak ya, puasa itu banyak. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang 10-nya imsak cuma sebentar. Ada puasa Rajab. Tapi kalau diadu 1 bulan dengan bulan Muharram lebih afdal Muharram. Kalau diambil 10 tanggal 10-nya saja ya, dibandingkan dengan Arafah masih afdal Arafah. Karena tanggal 10 itu kemampuannya 10 Muharram nih besok, kemampuannya itu melebur dosa 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau Arafah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Makanya hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan Muharram itu paling afdol setelah puasa Ramadan, itu kita kalau puasa 1 bulan penuh. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada antara hadis satu dan yang lain. Nah, kalau ada orang yang nanya, loh katanya lebih afdal puasa Arafah daripada tanggal 10. Kok Rasulullah bilang paling utamanya puasa setelah Ramadan itu kok puasa bulan Muharram? Oh itu kalau sama-sama mengambil puasa 1 bulan. Oleh karena itu ada riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada seorang yang kemudian sowan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tolong tunjukkan saya puasa yang paling bagus setelah Ramadan. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin puasa 1 bulan setelah bulan Ramadan, kamu puasa saja di bulan Muharram, karena itu yang paling utama. Kalau mau mengambil tanggal 10 ya nggak apa-apa, itu sudah utama. Jadi tanggal 10 itu puasa tasyakur. Kalau hari Senin itu puasa Senin, itu puasa tasyakur kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau puasa tanggal 10 Muharram itu puasa tasyakur atas selamatnya Nabi Nuh, tasyakur atas selamatnya apa? Nabi Musa. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih tanggal 10 Muharram kita kok puasa? Itu puasa syukuran. 10 Muharram itu puasa syukuran. Tapi bukan syukuran selamatnya kita, ya bisa jadi kita termasuk diantaranya. Tapi khusus itu spesial tasyakur atas Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi-nabi Bani Israel. Karena kronologinya puasa 10 Muharram itu Rasulullah ketika sampai di Madinah itu nampak sekelompok manusia namanya Unas, banyak orang dari kalangan orang Yahudi, tanggal 10 Muharram pada puasa. Akhirnya Rasulullah nanya, kok kalian pada puasa semua, katanya. Oh ini hari spesial, katanya. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh sehingga kapalnya itu bisa terdampar di Bukit Judi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Itu tanggal 10 Muharram. Jadi
Bahtera Nabi Nuh sekitar 6 bulan itu terombang-ambing, tidak mendapatkan daratan untuk bersandar di tengah air laut ya, yang menjadi lautan semua daratan ini. Itu nunggu sekitar 6 bulan terombang-ambing gitu ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila ya ardu bla'i wa ya sama waqli'i wa ghidal ma' wastawat 'alal judi. Jadi hujannya oleh Allah dibilangi, langit kamu hentikan itu, jangan turun lagi hujan katanya. Kemudian bumi, telan kamu cepat itu resap itu apa? Airnya suruh resap, hujannya suruh berhenti. Akhirnya alhamdulillah kering. Tahu-tahu perahunya Nabi Nuh itu terdampar di Bukit Judi. Itu tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, yang Nabi Musa sama kaumnya Bani Israel itu sering diintimidasi sama Fir'aun. Akhirnya kemudian Allah selamatkan dengan lautan terbelah. Nabi Musa selamat dengan pengikutnya, Fir'aun dengan pasukannya itu kemudian tenggelam. Itu tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Nuh, Nabi Musa, Bani Israel itu kalau tanggal 10 Muharram tasyakur, syukuran dengan cara berpuasa. Lalu kemudian Rasulullah mendengar itu, kata Rasulullah, oh kalau begitu kami yang lebih berhak melakukan hal itu dengan Musa, karena kami masih sama sealiran. Kami masih sealiran, Tuhannya aja masih sama, agamanya sama, yaitu Islam. Akhirnya Rasulullah kalau tanggal 10 itu puasa. Lama-lama Rasulullah itu dicurhati Sayyidina Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah kok nggak enak rasanya kalau kok cuma puasa tanggal 10. Karena setiap tanggal 10 Muharram kalau kita puasa itu nanti barengan sama sebelah itu. Sebelah puasa kita puasa, sebelah puasa kita puasa, kok sama persis. Terus Rasulullah bilang, lakin baqitu ila qabil la suman natasi. Ya sudah, nanti saya kalau sama Allah dikasih umur panjang sampai tahun depan saya akan mulai puasa dari tanggal 9, biar enggak serupa betul. Jadi puasa tanggal 9 itu kalau hari ini ada yang puasa itu namanya puasa adamit tasabbuh. Puasa biar tidak serupa. Sementara intinya hanya tanggal 10. Tapi biar enggak menyerupai Yahudi, ya kita puasa tanggal 9. Tapi ada hadis juga perintah Nabi, idza kunta sumta Asyura, kata Rasulullah, jika kamu ini mau puasa bulan tanggal 10 Muharram, fasum qablahu au ba'dahu. Jangan hanya puasa tanggal 10-nya. Kamu pilih mau puasa sebelumnya atau puasa juga sesudahnya. Jadi jangan kalau mau puasa besok, sekarang enggak puasa, sekalian sama puasa Senin. Kalau sekarang sudah puasa, ya sudah cukup, ya cukup. Biar tidak tasabbuh dengan orang Yahudi. Jadi puasanya pokoknya 2 hari. 2 hari. Ya, namanya adamut tasabbuh itu penting karena apa? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang menyerupai satu kaum itu bisa dikategorikan bagian dari kaum itu masalahnya. Meskipun baik itu ya. Puasa Asyura itu kan baik. Tapi ternyata sama persis dengan Yahudi. Ya, harusnya dibikin beda dikit. Kita akan melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan dengan muraqabah. Kemudian Imam Nawawi mencantumkan hadis panjang tentang kisahnya 3 orang ini. Nanti poin muraqabahnya di mana? Poin mengenai Allah mengawasi. Namanya dalam pengawasannya Allah, namanya maqam muraqabah. Berada dalam kondisi, berada dalam pengawasan, dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang dicantumkan hadis ini ya. Al hadisus sadis, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, inna thalathatan min bani Israil, sesungguhnya 3 orang dari Bani Israel abroso. Rupanya 3 orang ini abroso, kena penyakit belang, kusta. Wa aqra'a, dan kena penyakit tidak tumbuh rambut kepala. Wa a'ma, dan diuji dengan buta. Arada, menghendaki Allah siapa Allah, ayyabtaliya, untuk menguji siapa Allahum pada 3 orang ini. Jadi penyakit belang, botak, tidak tumbuh rambut sama sekali. Rambutnya itu memang nggak tumbuh. Itu kayak kena apa? Ya kadung kena apa namanya, obat atau apa ya. Nggak bisa tumbuh memang, nggak ada rambut sama sekali. Lalu kemudian a'ma, ada yang satunya lagi buta. 3 orang ini oleh Allah ingin diuji. Caranya Allah menguji gimana? Faba'asa, maka mengirim siapa Allah malakan pada 1 malaikat. Akhirnya Allah menugaskan 1 malaikat. Malaikatnya sama ini, bukan malaikat berbeda. Fa'ata, maka malaikat ini datang al-abroso, pada yang kena penyakit belang atau kusta. Faqala, maka berkata siapa malaikat, ayu syai'in ahabbu ilaik. Kata malaikat sama yang punya penyakit belang ini, kulitnya itu belang-belang gitu ya. Kulitnya itu, tubuhnya itu belang semuanya. Akhirnya malaikat datang ke orang yang kena penyakit ini. Ayyu syai'in ahabbu ilaik, katanya. Sesuatu apa yang paling Anda suka? Yang paling Anda suka ini apa, katanya. Qala launun hasan wa jildun hasan. Ya, namanya orang kena penyakit itu ya pikirannya mesti itu. Akhirnya jawabannya warna yang bagus dan kulit yang bagus. Kepingin warnanya itu bagus, kulitnya bagus. Ya, ini intinya kepingin tampan. Wa yadhhabu anni alladzi qadirani annas. Wa yadhhabu, dan menghilangkan, wa yadhhabu, dan hilang anni dariku, apa yang hilang, alladzi qadirani annas, sesuatu yang orang banyak menganggap jijik, menjijikkan. Itu hilang betul itu. Kulitnya bagus, kemudian jadi tampan, kotoran-kotoran di tubuh saya itu hilang. Famasaha, maka mengusap siapa malaikat hu pada si abros. Fadzahaba, maka hilang anhu dari abros qadaruhu, apa penyakitnya abros. Akhirnya sama malaikat ya. Ada orang kayak malaikat, mungkin ada punya ilmu kayak begini, punya tubuhnya itu belang semua, ternyata sama malaikat cuma diusap. Wah, ini bukan film ini, yang cerita Rasulullah, tubuhnya diusap, ternyata hilang betul itu, yang dianggap jijik orang itu hilang. Wa a'ta launan hasan wa jildan hasanan. Wa a'ta jildan launan hasanan wa jildan hasanan. Dan Allah memberi dia ini kulit yang bagus, warna yang bagus, kulit yang bagus. Wah, bukan belang-belang lagi. Kalau kemarin mungkin hitam putih, sekarang jadi bersih kuning langsat itu atau apalah bahasanya. Udah mantap kali kulitnya itu, berubah tampan dia. Qala, lalu berkata malaikat, fa ayyul mal ahabbu ilaik. Setelah jadi tampan kayak begitu, lalu kemudian malaikat nanya, harta apa yang paling Anda suka? Masya Allah. Harta yang paling Anda suka apa, katanya? Qala al-ibil, katanya. Atau qala al-baqar. Syakkur rawi. Syakka ar-rawi. Ya, dia jawab, yang paling saya suka itu unta. Atau dia menyebut sapi. Yang meriwayatkan hadis itu sangsi, ragu. Itu Rasulullah waktu itu menceritakannya, itu suka sapi apa suka unta. Zaman dulu belum ada apa? Belum ada mobil ya, belum ada mobil mewah. Kalau orang sekarang ditanya mungkin jawabannya mobil. Mobil yang paling mewah atau kalau rumah kan sama-sama ada ya. Tapi ini kendaraan
sejenis kendaraan. Atau harta yang paling disuka apa? Unta atau sapi. Fa'u'tiya, maka diberi siapa si Abros, si belang tadi, yang asalnya belang loh ya, sekarang udah enggak. Nakotan usyara pada unta yang kondisinya bunting. Masya Allah, dikasih unta yang kondisinya hamil, kan kepingin unta. Faqala barakallahu laka fiha. Si malaikatnya sudah doa loh, tapi doa belum tentu betul-betul dikabulkan husnul khotimahnya, tapi memang barokah. Barokah itu ternyata ada putusnya. Yang dimaksud barokah itu apa? Malaikat ternyata doa gini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di dalam unta ini. Artinya barokah itu barangnya sedikit, Allah tambah-tambah kebaikannya. Berarti apa? Berkembang ya. Didoain begitu, unta bunting itu. Fa'ata, maka mendatangi siapa? Malaikat al-aqra'ah pada orang yang tidak tumbuh rambut kepala ini. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka bertanya siapa malaikat, sesuatu apa yang paling Anda suka? Qala sya'run hasan. Orang agak punya rambut ya pikirannya pengen rambut. Jawabannya, saya kepingin rambut yang bagus, rambut yang keren gitu. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadhirani an-nas, dan Allah menghilangkan dariku dan hilang dariku sesuatu yang dianggap menjijikkan orang banyak ya, mungkin bukan hanya polon botak, tapi memang ada penyakitnya. Famasahahu fadhahaba anhu, maka mengusap siapa malaikat hu pada si Aqra, fadhahaba anhu, hilang sudah. Yang di rambutnya itu, yang di kepalanya dianggap menjijikkan itu hilang. Wa u'tiya sya'ron hasan, dan dia diberi oleh Allah rambut yang bagus. Masya Allah, rambutnya itu keren. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu kemudian yang si malaikat ini bertanya, harta apa yang paling Anda suka? Qala al-baqar, katanya. Dia menjawab, sapi. Kalau ini nggak ada keraguan rawi. Kalau yang pertama rawi lagu itu waktu itu bilang sapi apa unta. Tapi kalau ini langsung bilang sapi. Fa'utiya baqaratan hamilatan, maka dia dikasih sapi betina yang kondisinya hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat bilang, semoga Allah memberkaimu di dalam sapi ini. Sapinya sapi betina kondisi hamilnya cuma satu itu. Fa'atal a'ma, maka mendatangi siapa malaikat al-a'ma pada si buta, yang buta didatangi. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling Anda suka? Orang buta ditanya begitu, jawabannya apa? Qala ayyaruddallahu ilayya basari. Ya, jawabannya semoga Allah mengembalikan kepada saya penglihatan saya bisa melihat lagi, katanya. Fa ubsirun nasa, dengan saya ini dikembalikan lagi penglihatan, maka saya bisa melihat orang banyak. Famasahahu, sama aja caranya malaikat tuh, diusap aja, matanya diusap. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah mengembalikan lagi penglihatannya, bisa melihat. Masya Allah, tinggal diusap. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik, maka harta apa yang paling Anda suka? Qala al-ghanam, dia jawab, saya sukanya kambing ya. Yang ini suka kambing. Fa'utiya syatan walidah, maka dia dikasih kambing yang ya tua itu sama kondisinya hamil. Fantajja hadani, maka berkembang biaklah dua ini, wa wallada hada, dan yang satu ini juga melahirkan. Fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadzani wadin minal baqar. Maka yang si ini punya satu lembah unta, dan yang ini punya satu lembah sapi. Wa li hadza wadin minal ghanam, dan yang ini punya satu lembah kambing. Jadi yang kena penyakit belang itu
punya satu lembah kambing yang kena penyakit yang botak yang udah sembuh itu, dia dapat punya apa? Satu lembah sapi, kemudian satu lagi yang buta itu punya satu lembah kambing. Masya Allah ya, dalam lembah itu di antara dua gunung ke gunung itu isinya kambing semuanya, punya orang yang buta itu. Yang satunya isinya sapi semua, punya yang buta itu. Yang satunya apa? Unta semuanya, punyanya si penyakit belang kusta. Walihada thumma innahu atal abros fi surati wahai ati. Kemudian ya, kalau summa itu ada jeda entah berapa lama itu. Setelah sapi, setelah unta itu semuanya berkembang biak, coba dari satu. Berarti panjang itu prosesnya, bukan sehari. Satu ekor kambing, satu ekor sapi, satu ekor unta. Nunggu berkembang biak menjadi lembah. Isinya unta semua. Tahunan itu. Tahu-tahu kemudian setelah sapi-sapi, kambing-kambing ini semuanya, unta-unta ini berkembang biak, banyak orang itu tadi. Rezekinya melimpah karena dapat barokah itu, doa barokah dari malaikat. Lalu kemudian summa innahu atal abros, lalu kemudian si malaikat ini mendatangi si penyakit belang fi suratihi, di dalam bentuk fisiknya orang yang berpenyakit belang, wahai atihi, dan keadaannya dia. Wah, namanya malaikat punya ilmu malih rupa. Tahu-tahu dia datang dengan penyakit belang-belang gitu kulitnya, datang menyerupai fisiknya dia sebelumnya loh. Lalu kemudian faqala rajulun miskin qadin qata'at bil jibal fi safari. Akhirnya malaikat itu bilang begini, saya ini laki-laki miskin, qadin qata'at bil jibal, kemudian al-hibal ya, telah putus bagiku tali penyambung fi safari, di dalam perjalananku. Saya ini miskin, musafir, bepergian, nggak ada bekal, nggak ada tali penyambung hidup. Katanya itu. Fala bala wali al-yaum, maka saya tidak punya lagi bekal hari ini, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, summa bika, kemudian dengan pertolongan Anda. Katanya, saya nggak bisa ini melanjutkan perjalanan, gimana? Putus sudah sambung modal untuk perjalanan, nggak mungkin saya bisa melanjutkan perjalanan, uang bekal yang nggak ada, kecuali Allah menolong saya, Anda mau membantu saya, katanya gitu ya. Ujian ya, Allah itu kalau menguji itu bisa ya, kayak begitu caranya. Lalu kemudian as'aluka billadzi a'taqal launal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu bi fi safari, katanya. Lalu kemudian si miskin itu tadi yang menyamar, malaikat yang menyamar itu bilang, saya mohon kepada Anda dengan zat yang telah memberikan Anda kulit warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta, minta aja ba'iron, satu ekor unta. Saya minta satu ekor unta. Ataballagu bihi fi safari, yang bisa saya jadikan modal bihi, dengannya, fi safari, di dalam perjalananku. Mintalah satu ekor unta. Saya minta kepadamu demi zat yang telah merubah fisik Anda. Sudah jelas-jelas ngomong kayak begitu loh. Ya, dulu Anda kan kulitnya gini. Saya minta dengan zat yang telah memberi Anda kulit yang bagus, warna yang bagus. Saya minta satu ekor unta, katanya, biar saya bisa melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian jawabannya apa? Faqul al-huquq katsirah. Jawab, wah, tanggungan hak-hak saya banyak. Jadi uji, bilangnya apa? Saya tanggungan banyak, saya, katanya gitu. Memang unta saya banyak, tapi saya banyak tanggungan. Jawabnya kayak gitu. Memang kadang rumit jadi kita, manusia ini ya. Mudah-mudahan kita ini dijaga ya.
Kadang kita ini dulunya siapa? Yang jelas kita ini semuanya dulunya gak punya apa-apa ya. Sama-sama lahir dalam keadaan miskin. Nah, lahir dalam keadaan telanjang ya, semuanya. Gak punya baju. Baru Allah datangkan rezeki, punya pakaian melalui orang tua. Bisa jadi begitu. Ada yang punya rezeki setelah dewasa, ada yang punya rezekinya mulai kecil. Yang jelas miskin semua awalnya, nggak punya baju. Cuma Allah datangkan rezekinya melalui orang tuanya, punya pakaian. Ada yang kemudian Allah datangkan rezeki pakaiannya melalui tetangga. Ya. Ada lagi yang Allah datangkan rezekinya, terus macam-macam namanya Allah cara memberi rezeki itu kan begitu. Tahu-tahu dia bilang al-huquq katsirah. Wah, saya banyak tanggungan, hak-hak saya masih banyak katanya. Faqala ka'anni a'rifuk. Akhirnya malaikat bilang, loh kayak saya kenal Anda. Ya, malaikat masih bilang, kayak saya kok kenal Anda katanya gitu. Alam takun abros, namanya yukadzirukan nas katanya. Yakzarukan nas ya, bukan yukadziru, yakzarukan nas. Loh, bukankah Anda ini orang yang punya penyakit belang itu? Yang orang dulu pernah menganggap Anda ini menjijikkan katanya. Fakiron, bukan itu saja. Dulu Anda ini kan orang fakir katanya. Udah diingatkan loh. Fa'atakallah. Lalu Allah memberikan Anda semuanya katanya. Kulitnya bagus, jadi orang kaya katanya. Ternyata masih jawab gini, faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabir katanya. Loh, kata dia, saya mendapatkan warisan harta ini kabiron angkabirin dari orang tua dulu. Katanya dari nenek moyang saya dulu ini memang dari sana ini katanya. Enggak ngaku. Apa enggak mau ngaku. Faqala, maka berkata siapa malaikat, in kunta kadziban fi da'wak fasayyarkallahu ila ma kunta. Kata malaikat, jika Anda ini berdusta di dalam pengakuan Anda, maka semoga Allah mengembalikan Anda seperti sedia kala, seperti dulu lagi. Allah ya, didoakan malaikat kayak begitu ya. Kalau Anda berdusta dalam pengakuan Anda, semoga Anda ini Allah kembalikan lagi seperti dulu kala. Hati-hati. Tapi gimana memang ya, kemarin kayak saya kemarin Jumat itu habis Jumatan datang ke tempat servis mobil, tahu-tahu kan deket dari tempat saya itu, ya enggak ujian gitu, orang itu mungkin dok itu ke tempat servis mobil, terus bilang, Pak, minta bekal, saya mau buat pulang katanya. Terus ya saya nengok kantong itu kebetulan bawa tapi nggak banyak, tapi tak kasihkan semua. Ya udah, ini buat sampean. Terus orangnya nengok, cukup Pak buat angkot, alhamdulillah katanya gitu. Terus kata yang petugasnya itu, penjaganya itu, di sini sering Pak Ustadz, orang ke sini mesti lewat aja tiap hari. Terus saya pulang di depan rumah itu belum berhenti, saya masih di dalam mobil. Orang itu lagi datang, dok, mobil nyala, diketok kaca mobil, dok. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Tapi dia belum sempat ngomong, saya ngomong pula. Bukannya tadi ibu yang jumpa saya ya, gitu kan, di sana. Oh iya ya, kata. Enggak, saya mau nanya di mana lokasi panti. Gitu pertanyaannya. Jadi memang kadang kita ini diuji. Ya, makanya kadang memang harus memperbaiki hati itu. Apa? Memperbaiki hati itu. Ya, kalau pertanyaannya beda ya kita harus paham nih. Ini malaikat cara nguji kayak begini, detail sekali. Bahasanya jelas sekali. Bukankah Anda dulu itu begini katanya. Oh enggak katanya. Saya ini dapat duit itu memang dari keturunan, saya ini dapat warisan nenek moyang ini katanya. Akhirnya malaikatnya doanya, bahaya bencana.
jika Anda ini berdusta di dalam apa yang Anda sampaikan, dakwahkan, maka semoga Allah akan merubah Anda seperti dulu kala. Masya Allah. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi, lalu kemudian malaikat ini mendatangi si yang botak itu, dalam fisiknya yang botak itu dulu. Wah, jadi orang botak juga. Ya Allah ya Rabb. Keadaannya faqalahu mithla ma qala li hadza, maka malaikat itu bilang kepada yang si botak ini seperti yang disampaikan kepada si belang. Waradda alaihi mithla ma radda hadza. Lo sama, nyampe orang yang botak itu ditolak dia sama seperti cara yang si belang tadi menolak dia, sama. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ta'ala ila ma kunta. Katanya malaikat bilang, kalau Anda ini berdusta, semoga Allah mengembalikan Anda seperti dulu kala. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi, lalu malaikat ini mendatangi orang buta persis dalam bentuknya sama seperti orang yang buta itu dulu, tapi wajahnya beda, cuman sama-sama buta. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil, lalu kemudian malaikat itu bilang, saya ini orang miskin, saya ini ibnu sabil. In qata'at biyal jibal fi safari fala balagha li al yawma illa billah thumma bik. Dia bilang, habis sudah penyambung hidup saya di dalam perjalanan saya, putus, maka tidak ada lagi bekal saya hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuan Anda. Thumma, kemudian bantuan Anda, ya begitu ya, Allah yang bantu, Anda yang bantu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak, saya meminta kepada Anda dengan zat yang pernah mengembalikan penglihatan Anda. Syaitan, katanya, saya minta 1 ekor kambing, katanya, kan dulu dia kambing. Ataballagu biha fi safari, yang saya akan bisa meneruskan atau sampai dengannya di dalam perjalanan saya. Faqala qad kuntu a'ma. Loh, ini yang buta ini selamat. Yang buta bilang, qad kuntu a'ma, sungguh dulu saya ini orang buta. Ngaku dia. Faraddallahu ilayya basari, maka kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta, silakan kamu ambil apa saja yang kamu mau, tinggalkan apa saja yang kamu mau. Itu tuh kambing 1 lembah. Dia minta 1, ambil sana yang kamu mau, yang enggak dimau sudah tinggalkan aja. Saking dermawannya ya. Minta 1 tapi suruh ambil saja, semaunya sudah ambil, yang enggak mau ya udah tinggalkan, katanya. Wah, ini dermawan ini. Fa wallahi la ajhadukal yaum bi syai'in akhadtuhu lillah, akhadtahu lillah. Ini penglihatan saya kayak ya, tulisannya harokatnya kadang ketukar kalau ada harokatnya malan. Maka kemudian bilang yang buta ini, demi Allah saya tidak akan mempersulit Anda hari ini dengan sesuatu yang Anda ambil karena tujuan Allah. Gak mau saya, katanya. Ambil aja, ambil. Apalagi Anda bilang kayak tadi, saya minta dengan Tuhan yang telah mengembalikan penglihatan Anda. Ya sudah ambil aja. Gak mungkin saya mempersulit Anda, katanya. Ya Allah ya Rabb azza wa jal. Faqala amsik malak. Akhirnya malaikat komentarnya gimana? Amsik malak, sudah tahan harta Anda, katanya. Ya, pegang tuh harta yang sudah Anda miliki. Fa innama ubtulitum. Katanya malaikat, sebenarnya kalian ini hanya diuji. Faqad radhiyallahu anka, maka sungguh Allah telah ridho kepadamu. Wa sakhitu ala sahibaika, dan Allah murka pada kedua temanmu. Masyaallah. Temanmu yang 2 itu dimurkai Allah, kamu ini diridhoi oleh Allah. Apa yang terjadi akhirnya apa? Yaitu yang 2 itu kembali seperti sedia kala, unta-untanya habis mati. Yang satunya sapi-sapinya mati, dia kembali lagi seperti sebelumnya. Yang buta terus tetap bisa melihat, lalu kemudian hartanya terus berkembang, diuji ya.
Namanya udi duit itu repot ya. Kadang ya namanya apa yang namanya manusia itu wa khuliqal insan, apa di Al-Qur'an itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Manusia itu sukanya memang suka berkeluh kesah. Kalau sudah kena apa? Kena ujian langsung jazua, mengeluh A B C, manusia ya. Begitu. Nanti kalau kaya kadang bisa lupa diri. Kalau sudah senang bisa lupa diri. Illal musallin. Banyak nanti. Alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orangnya itu bisa istiqomah, salatnya rajin. Itu biasanya lama-lama hilang penyakit itu. Keluh kesahnya hilang, ininya hilang semua. Insya Allah begitu. Ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya ya. Amin Allahumma amin. Ada yang ditanya, di mana makom muraqabahnya ini? Yang buta itu ya. Yang buta ini mencapai makom muraqabah. Dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah ya kayak gitu, dermawan. Sudah Pak. Kayak nanti gimana ini saya sama Allah sudah dikasih rizki, nolak-nolak kan gimana ya? Kayak ada yang memantau itu. Silahkan Bapak ambil yang Bapak mau, yang nggak mau ya sudah ditinggalkan saja. Gak mungkin saya menolak Anda. Apalagi meminta dengan nama Allah itu mana. Sudah ambil aja yang Anda mau. Tapi yang itu lupa. Oh, saya tanggungan masih banyak. Duitnya banyak tapi pas diminta bilangnya saya banyak tanggungan. Al-huquq katsirah katanya. Saya banyak sekali hak. Bayaran ini, bayar ini Pak, masih SPP, bayar ini, bayar sebut semua. Tanggungan banyak katanya gitu. Lupa sampai diingatkan, bukankah dulu Anda itu begini. Oh enggak, saya ini dapat ini dari warisan nenek moyang ini. Memang saya ini keturunan apa? Ningrat. Ngaku keturunan orang kaya. Tapi Allah hancurkan akhirnya. Ini makom muraqabah. Intinya yang dua itu kufur, yang satu itu syukur. Namanya apa namanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur, maka kata Allah betul-betul aku akan menambah kalian, dan apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya sanksiku itu sangat dahsyat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Allah itu sampai begini, jika kalian itu sungguh jika kalian bersyukur, maka sungguh aku betul-betul akan menambah. Sungguhnya itu dua. Sungguh jika kalian syukur, maka sungguh aku betul-betul akan menambah. Memang begitu, orang kalau syukur terus meningkat. Tapi jangan apa ya, jangan pokoknya intinya kita harus selalu berada dalam muka muraqabah. Selalu merasa khawatir ujian itu ya, namanya ujian, kita nggak tahu. Ada yang ditanya? Sudah suruk? Mafhum ya? Alhasil hari ini kita berada di bulan Muharram yang banyak puasa. Minimal apa? Tanggal 10, tanggal 9 atau tanggal 10, tanggal 11. Yang hari ini nggak puasa, sambung besok ya. Besok sama Senin. Tapi kalau hari ini sudah biasa, cukup hari ini sama besok. Tapi kalau nggak puasa gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, orang sunnah ya. Jangan dikomentari. Pak, tanggal 10 Muharram orang kok nggak puasa itu? Ya nggak apa-apa, sunnah. Yang wajib itu Ramadan. Nggak puasa ya nggak apa-apa. Cuma ada fadilah besar. Satu, tasyakur, ngikut Nabi. Nomor dua, jenengan kalau punya dosa 1 tahun sebelumnya hancur lebur. Berkat apa? Fadilahnya puasa Muharram. Mungkin tahun kemarin, tahun 1445 Hijriah, kita punya dosa, kemudian puasa 1 hari tanggal 10, dilebur sama Allah, hancur,
hilang sudah dosa-dosanya. Barokah puasa 10 Muharram insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar suaranya yang merdu. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu